Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau cerita sedikit. Bukan sesuatu yang berat. Tidak seperti biasanya. Pengalaman hari ini. Tapi sebelumnya, video tentang bacaan, linknya saya buat di deskripsi video ini. Tadi saya bertemu dengan sekelompok peziarah dari Indonesia. Mereka sudah mengunjungi beberapa negara di Eropa ini. Portugal, Spanyol katanya, Prancis, lalu datang ke sini. Besok pulang ke Indonesia. Sudah 1-2 minggu mereka jalan-jalan. Mana tahu di antara Bapak Ibu sudah pernah juga mengalami jalan-jalan, bisa juga berbagi cerita bagaimana pengalamannya ikut perjalanan ziarah ya. Tour ke Eropa ini. Bisa juga membagikan ceritanya. Dan mana tahu ada yang sepertinya tak mungkin punya peluang untuk berjalan-jalan ke sini. Saya pikir oke, mungkin ada juga yang berkecil hati. Tapi ada juga yang berpikir tidak harus katanya. Dan bisa dengan lapang hatinya menerima itu jauh lebih gampang diolah kalau dengan gampang menerima. Tapi kalau ada sampai berkecil hati, oke. Tapi kiranya janganlah sampai larut dalam kecil hati itu. Karena saya pikir bukan sebuah keharusan untuk merawat iman. Bahwa ada sumbangannya harus dikatakan ada juga, pasti itu. Saya sudah melihat bagaimana perjalanan iman kita ini. Contoh yang berjalan-jalan ke timur tengah sana. Atau ke wilayah Israel, begitulah. Jerusalem, Bethlehem, Nazaret. Kota-kota yang biasa dikunjungi untuk ziarah-ziarah rohani. Pasti ada sumbangannya bila pernah melihatnya. Tetapi bila pun tidak pernah melihat, saya pikir toh masih bisa menemukan cara lain untuk mengalami lebih nyata kehadiran Allah itu. Saya pikir masih ada saja cara lain. Tetapi entah cara apapun yang ditempuh, ini yang saya pikir istimewa. Kiranya pantaslah lebih berbahagia orang yang memberi dedikasi lebih banyak untuk memiliki pengalaman iman. Mengapa saya bilang begitu? Di rombongan tadi ada satu keluarga dari Papua, Timika. Biaya yang mereka keluarkan untuk perjalanan ini cukup besar. Tetapi dia punya tekad, saya harus menjalaninya katanya. Bukan terutama bahwa ternyata dia punya uang. Bukan terutama itu, meskipun harus diakui ya, mereka yang datang ya karena punya keberanian mengeluarkan uang. Kan begitu ya. Tetapi terutama bahwa dia punya niat untuk itu. Ada niatnya. Nah, niat ini yang terutama. Saya menemukan benang merah itu ya. Nah, niat. Ada orang pergi ke gereja sampai puluhan kilometer naik sepeda motor. Ada yang bukan karena sulitnya jalan, tetapi karena sulitnya membangun gereja, maka harus pergi ke gereja yang jauh di sana. Contoh. Nah, perjuangan semacam ini saya pikir inilah ekspresi iman yang istimewa. Sebaliknya, pengalaman saya, sepelemparan batu dari kamar bukan hanya rumah, dari kamar ke gereja bisa terlambat. Ini tanda-tanda kelesuan. Nah, ternyata ada orang yang memberi bukan hanya hati, materi, ekstra tenaga untuk sampai ke gereja, untuk ada di gereja sebagai bangunan atau ada di gereja sebagai satu kelompok, hadir dalam 2 lingkungan. Meski perjuangannya besar, tapi dia bersedia. Ini tanda-tanda ekspresi iman yang istimewa. Nah, kembali ke perjalanan tadi, orang-orang itu sudah melihat banyak hal
wilayah di sini, gereja-gereja besar, basilika-basilika, dengan kagum mereka melihat itu. Dan beberapa di antaranya tahu tentang mea culpa. Wah, menarik juga. Meski tampaknya video-video di sini makin redup sedikit yang menonton, tapi ada saja yang masih memberi perhatian dan mengingat. Terima kasih. Nah, mana tahu ada di antara kita yang memiliki ekspresi iman dengan cara bermacam-macam, dengan ziarah, dengan dedikasi lain. Kiranya tetap dengan semangat dilakukan, karena rasa puas dan bahagianya juga akan lebih terasa. Semoga video singkat ini hanya sekedar cerita dan sekedar untuk menyapa para culprit dimanapun berada. Sehat-sehat kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.